Oke, balik lagi bareng aku, dia yang akan membahas hal-hal menarik pastinya. Oke, sebelum lanjut, buat kalian yang belum subscribe, tolong di-subscribe dulu ya, biar nggak ketinggalan pembahasan menarik lainnya. Di video kali ini yang akan kita bahas adalah sejarah asal mula nama Indonesia dalam catatan sejarah. Langsung aja kita bahas di Ceria Cerita Widya. Asal mula nama Indonesia merupakan bagian dari catatan sejarah tentang apa yang melatar belakangi penamaan suatu negara. Dalam catatan tersebut, beberapa tokoh dari berbagai kalangan turut andil mencetuskan nama yang dipakai hingga kini. Negara Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan terbesar di dunia yang secara geografis terletak pada posisi strategis, yakni pada persilangan antara dua benua, Asia dan Australia, serta dua samudra, Hindia dan Pasifik. Sebelum menggali lebih jauh tentang negara Indonesia, teman-teman harus terlebih dahulu tahu sejarah asal-usul nama Indonesia. Mulai dari latar belakang nama, tokoh yang terlibat, hingga pada masa penerapan nama tersebut. Sejarah nama Indonesia. Nama Indonesia berasal dari berbagai rangkaian sejarah yang puncaknya terjadi di pertengahan abad ke-19. Catatan masa lalu menyebut kepulauan di antara Indochina dan Australia dengan aneka nama. Sementara kronik-kronik bangsa Tionghoa menyebut kawasan ini sebagai Nanhai, Kepulauan Laut Selatan. Berbagai catatan kuno, bangsa India menamai kepulauan ini Diwapantara, Kepulauan Tanah Seberang. Nama yang diturunkan dari kata dalam bahasa Sanskerta Dwipa, pulau dan antara luar seberang. Kisah Ramayana, karya Pujangga Walmiki, menceritakan pencarian terhadap Sinta, istri Rama yang diculik Rahwana, sampai ke Suwarnadwipa. Pulau Emas diperkirakan Pulau Sumatera sekarang, yang terletak di Kepulauan Dwipantara. Nama Indonesia berasal dari dua kata Yunani, yaitu Indus atau Inao yang berarti India dan kata Neos Inaioi yang berarti pulau kepulauan. Maka Indonesia berarti kepulauan India. Bangsa Arab menyebut wilayah kepulauan itu sebagai Jazair al-Jawi atau Kepulauan Jawa. Nama Latin untuk kemenyan benzoa berasal dari nama bahasa Arab Luban Jawi, sebab para pedagang Arab memperoleh kemenyan dari batang pohon tirak Sumatera yang dahulu hanya tumbuh di Sumatera. Sampai hari ini jemaah haji kita masih sering dipanggil orang Jawa oleh orang Arab. Dalam bahasa Arab juga dikenal nama-nama Samatra atau Sumatera, Solibris, Pulau Sulawesi dan Sunda yang disebut Kuluh Jawi, semuanya Jawa. Bangsa-bangsa Eropa yang pertama kali datang beranggapan bahwa Asia hanya terdiri dari orang Arab, Persia, India, dan Tiongkok. Bagi mereka, daerah yang terbentang luas antara Persia dan Tiongkok semuanya adalah Hindia. Jazirah Asia Selatan mereka sebut Hindia Muka dan Asia Tenggara Daratan dinamai Hindia Belakang. Sementara kepulauan ini memperoleh nama Kepulauan Hindia, Indonesian Archipel, India Archipelago atau Hindia Timur, Coast Indies, Indian Orientalis. Nama lain yang kelak juga dipakai adalah Kepulauan Melayu atau Malaysia Archipel, Malay Archipelago. Unit politik yang berada di bawah jajahan Belanda memiliki nama resmi Nederlands Indie, Hindia Belanda. Pemerintahan pendudukan Jepang pada tahun 1942 sampai 1945 memakai istilah Tu Indo atau Hindia Timur untuk menyebut wilayah taklukannya di kepulauan ini. Edward Doesdecker pada tahun 1820 sampai 1887 yang dikenal dengan nama samaran Multatuli pernah memakai nama yang spesifik untuk menyebutkan kepulauan Indonesia, yaitu Insulinde, yang artinya juga kepulauan Hindia. Dalam bahasa Latin, insula itu artinya pulau. Nama Insulinde ini selanjutnya kurang populer, walau pernah menjadi nama surat kabar dan organisasi pergerakan di awal abad ke-20. Nama Indonesia pada tahun 1847 di Singapura terbit sebuah majalah ilmiah tahunan.
Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia, yaitu Kepulauan Hindia dan Asia Timur, yang dikelola oleh James Richardson Logan pada tahun 1819 sampai 1869. Seorang Skotlandia yang meraih sarjana hukum dari Universitas Edinburgh. Kemudian pada tahun 1849, seorang ahli etnologi bangsa Inggris, George Samuel Whitshort pada tahun 1813 sampai 1865 menggabungkan diri sebagai redaksi majalah Jiae dalam Jiae volume 4 tahun 1850. Halaman 66 sampai 74, menulis artikel on the landing characteristics of the Papuan, Australia and Malayan Polynesian nation pada karakteristik termuka dari bangsa-bangsa Papua, Australia dan Melayu Polinesia. Dalam artikelnya itu menegaskan bahwa sudah tiba saatnya bagi penduduk Kepulauan Hindia untuk Kepulauan Melayu untuk memiliki nama khas, a distinctive name, sebab nama Hindia tidaklah tepat dan sering rancu dengan penyebutan India yang lain. Mengajukan dua pilihan nama Indonesia atau Maluyanesia. Nessos dalam bahasa Yunani berarti pulau. Pada halaman 71 artikelnya itu tertulis diterjemahkan ke bahasa Indonesia dari bahasa Inggris, yaitu sendiri menyatakan memilih nama Malayunesia, Kepulauan Melayu, daripada Indonesia, Kepulauan Hindia, sebab Malayunesia sangat tepat untuk ras Melayu, sedangkan Indonesia bisa juga digunakan untuk Ceylon, sebutan Sri Lanka saat itu, dan Maldives, sebutan asing untuk Kepulauan Maladewa. Berpendapat juga bahwa bahasa Melayu dipakai di seluruh kepulauan ini. Dalam tulisnya itu, memang menggunakan istilah Malayunesia dan tidak memakai istilah Indonesia. Dalam Jiae volume 4 itu juga, halaman 252 sampai 347, James Richardson Logan menulis artikel The Ethnology of the Indian Archipelago, etologi dari Kepulauan Hindia. Pada awal, tulisan Logan pun menyatakan perlunya nama khas bagi kepulauan yang sekarang dikenal sebagai Indonesia, sebab istilah Indian Archipelago atau Kepulauan Hindia terlalu panjang dan membingungkan. Logan kemudian memungut nama Indonesia yang dibuang dan huruf U digantinya dengan huruf O agar ucapannya lebih baik. Maka lahirlah istilah Indonesia. Dan itu membuktikan bahwa sebagian kalangan Eropa tetap meyakini bahwa penduduk di kepulauan ini adalah orang India. Sebuah julukan yang dipertahankan karena sudah terlanjur akrab di Eropa. Untuk pertama kalinya, kata Indonesia muncul di dunia dengan tercetak pada halaman 254 dalam tulisan Logan. Mr. Earth menyarankan istilah etopografi Indonesia, tetapi menolaknya dan mendukung Malayunesia. Saya lebih suka istilah geografis murni Indonesia, yang hanya sinonim yang lebih pendek untuk Pulau-Pulau Hindia atau Kepulauan Hindia. Sejak saat itu, Logan secara konsisten menggunakan nama Indonesia dalam tulisan-tulisan ilmiahnya. Dan lambat laun, pemakaian istilah menyebar di kalangan para ilmuwan bidang etnologi dan geografi. Pada tahun 1884, guru besar etnologi di Universitas Berlin yang bernama Adolf Bastian tahun 1826 sampai 1905 menerbitkan buku Indonesian or the Insert des Malaysian Archipel atau Indonesia atau pulau-pulau di Kepulauan Melayu, sebanyak 5 volume yang memuat hasil penelitiannya ketika mengembara di kepulauan itu pada tahun 1864 sampai 1880. Buku Bastian inilah yang mempopulerkan istilah Indonesia di kalangan sarjana Belanda, sehingga sempat timbul anggapan bahwa istilah Indonesia itu ciptaan Bastian. Pendapat yang tidak benar itu antara lain tercantum dalam Encyclopedia van Nederlands Indie tahun 1918. Pada kenyataannya, Bastian mengambil istilah Indonesia itu dari tulisan-tulisan Logan. Pribumi yang mula-mula menggunakan istilah Indonesia adalah Suwardi Suyaningrat atau Ki Hajar Dewantara. Ketika dibuang ke negara Belanda pada tahun 1913, ia mendirikan sebuah biro pers dengan nama Indonesische Persbureau. Nama Indonesische pelafalan Belanda untuk Indonesia, juga diperkenalkan sebagai pengganti Indisch atau Hindia oleh Profesor Cornelis van Voorlenhoven pada tahun 1917.
Sejalan dengan itu, Irlander atau pribumi diganti dengan Indonesia atau orang Indonesia. Pada dasawarsa tahun 1920-an, nama Indonesia yang merupakan istilah ilmiah dari etnologi dan geografi itu diambil alih oleh tokoh-tokoh pergerakan kemerdekaan Indonesia. Sehingga nama Indonesia akhirnya memiliki makna politis, yaitu identitas suatu bangsa yang memperjuangkan kemerdekaan. Sebagai akibatnya, pemerintah Belanda mulai curiga dan waspada terhadap pemakaian kata ciptaan Logan itu. Pada tahun 1922, atas inisiatif Muhammad Hatta, seorang mahasiswa Handels Hogeschool, sekolah tinggi ekonomi di Rotterdam, organisasi pelajaran dan mahasiswa Hindia di negeri Belanda yang terbentuk tahun 1908 dengan nama Indische Vereniging, berubah nama dengan menjadi Indonesiache Vereniging atau Perhimpunan Indonesia. Majalah mereka, Hindia Putra, berganti nama menjadi Indonesia Merdeka. Bung Hatta menegaskan dalam tulisannya, negara Indonesia Merdeka yang akan datang, de toekomstige versie Indonesisch Staat, mustahil disebut Hindia Belanda. Juga tidak Hindia saja, sebab dapat menimbulkan kekeliruan dengan India yang asli. Bagi kami, nama Indonesia menyatakan suatu tujuan politik atau EN politik Doyle, karena melambangkan dan mencita-citakan suatu tanah air pada masa depan. Dan untuk mewujudkannya, tiap orang Indonesia akan berusaha dengan segala tenaga dan kemampuannya. Di Indonesia, Dr. Sutomo mendirikan Indonesian Study Club pada tahun 1924. Tahun itu juga Perserikatan Komunis Hindia berganti nama menjadi Partai Komunis Indonesia atau yang biasa kita dengar PKI. Pada tahun 1925, Jong Islamiten Bond membentuk Kepanduan Nasional Indonesische Pathfinderi atau NATIPID. Itulah 3 organisasi di tanah air yang mula-mula menggunakan nama Indonesia. Akhirnya nama Indonesia dinobatkan sebagai nama tanah air, bangsa dan bahasa pada Kerapatan Pemuda-Pemudi Indonesia tanggal 28 Oktober 1928 yang kini dikenal dengan sebutan Sumpah Pemuda. Pada bulan Agustus 1939, 3 orang anggota Volksraad atau Dewan Rakyat Parlemen Hindia Belanda, Muhammad Husni Tamrin, Wiyoho Purbohadi Jojo, dan Sutarjo Kartohadikusumo mengajukan mosi kepada pemerintah Belanda agar nama Indonesia diresmikan sebagai pengganti nama Nederlands Indi. Permohonan ini ditolak. Sementara itu, Kamus Po Erwardi Minta yang diterbitkan pada tahun yang sama mencantumkan 5 Nusantara sebagai bahasa kawi untuk Kepulauan Indonesia atau Kepulauan Indonesia dengan pendudukan Jepang pada tanggal 8 Maret tahun 1942. Lenyaplah nama Hindia Belanda pada tanggal 17 Agustus 1945 yang dimana itu adalah Hari Kemerdekaan Indonesia. Menyusul deklarasi proklamasi kemerdekaan, lahirlah Republik Indonesia. Jadi itulah asal mula nama Indonesia. Mungkin dari penonton dari kalian semua ada beberapa aku yang tidak menjelaskannya. Mungkin boleh taruh di bawah komen. Oke, jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan supaya kan gak ketinggalan video-video menarik aku lainnya. Dah, bye-bye.